Jangan dikecilin, bentar ya. Ibu masih bingung ini. Aku udah kumahakeun. Gimana sih ini tadi, lupa lagi Bu. Mau diapain Bu? Mau dibagi dua. Tadi kan bisa ini sampai tuh, tapinya ini apa namanya tuh? Atau ini yang harus dikecilin gini. Ntar ini masuk dulu. Ini situ. Tadi kok bisa gitu, bisa ini. Bisa kelihatan? Bisa Bu, kelihatan. Terus kelihatannya besar apa tidak? Besar Bu. Besar Bu. Artinya jelas ya. Besar, Bu. Ada anak kembar 3. Sebentar ya, ini masih ada yang salah. Tadi kita sampai sini ya. Bisa kalian lihat? Oke. Kita sampai sini ya, bahwa untuk unsur-unsur bilangan oksidasinya kan sama dengan 0 ya. Kecuali kalau dia bentuk senyawa atau ion, dia mempunyai bilangan oksidasi ya. Seperti ini tadi, ini litium Li plus berarti plus 1. Terus kemudian O2 min oksigennya berarti O itu min 2 kan gitu. Nah, untuk oksigen kan biasanya min 2, tapi kalau dia bentuknya peroksida H2O2 nih seperti gini nih ya. Kursor Ibu bisa dilihat ya, H2O2, maka itu min 1 ya ininya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mencari bilangan oksidasi untuk HCO3- ya. Masing-masing dari HCO3- untuk berapakah bilangan oksidasi untuk semua unsur yang ada di dalam senyawa HCO3-. Nah, kita di sini tahu ya, ini caranya gini aja biasa. Ini keterangannya aja ya. Jadi sini kalau O min 2, H kan plus 1, kita udah tahu kan. Berarti tinggal yang cari adalah yang C-nya kan. C-nya tinggal kita, ini H-nya plus 1, kemudian O-nya min 2, 3 kali min 2 plus 1, plus C-nya kan kita tidak tahu ceritanya gitu ya. Nah itu sama dengan min 1, ini nih, yang min 1 tuh yang ini nih. Yang di atasnya itu tuh nih, kursor Ibu bisa dilihat ya, min 1. Nah, jadi berapakah ini yang C ini, yang tanda tanya ini, itu ternyata jumlahnya adalah plus 4. Gitu. Jadi bilangan oksidasi untuk semua unsur yang ada di dalam HCO3- itu adalah ini, min 2 plus 1 plus 4. Gitu ya. Nah, ini bilangan oksidasi unsur-unsur maupun senyawanya ya. Ini kalau kalau unsur-unsur
kita tahu bilangan oksidasi 0, tapi bilangan oksidasi untuk unsur-unsur yang berada dalam senyawanya. Nah, seperti itu. Jadi ada hidrogen, ada +1, -1, litium +1. Ini biasanya kalau golongan 1A pasti +1, +1, +1 ya. Rata-rata seperti gitu. Kalau dia bilangan oksidasinya golongannya atau grupnya itu di 2A gitu ya. Itu pasti +2 ya, ini +2, ini semua +2 gitu. Terus kemudian kalau yang golongan 3 itu pasti +3, misalnya boron, aluminium, gallium gitu ya, indium gitu ya, tellurium gitu. Demikian dan seterusnya ya. Tetapi di sini ada juga unsur-unsur ya dalam senyawanya mempunyai bilangan oksidasinya itu yang lebih dari 1. Misalnya ini ada golongan 4B ya, ini ada titanium ya. Titanium itu ada +4, +3, +2 ya, atau Fe ada +3, +2. Ada Mn ya, manghan itu +7, +6, +4, +3, +2 dan seterusnya. Ini bisa kita lihat di tabel ini ya. Bisa kita lihat di tabel ini. Kira-kira seperti itu ya. Kecuali kalau untuk ini helium ya, golongan 8A ini kan golongan gas mulia ya, ini golongan gas mulia. Tapi di sini ada yang namanya kripton itu +4, +2, xenon itu ada 3, +6, +4, +2 itu ya. Begitu. Sekarang kalau misal ditanya berapa bilangan oksidasi untuk semua unsur yang ada di senyawa-senyawa ini. Misalnya ini IF7 ya, IF7 ya, ini iodium fluorida. Nah, ini kan kita tahu kalau F itu -1 ya. Dan ini kan dia tidak ada apa itu kation atau anionnya ya. Berarti dia sesuatu yang netral di sini ya, sesuatu yang netral di sini. Berarti kan ini sama dengan 0. Di F7 itu sama dengan 0. Jadi F-nya itu udah -1 kali 7 ditambah I-nya kan kita nggak tahu. Nah, ternyata kalau ini 0 berarti di sini I-nya berapa +7. Jadi gampang kita nyarinya. Ya. Kalau dia ada kation atau anion, kation berapa +2 atau -2 tuh. Tapi kalau dia satu senyawa yang tidak ada kation atau anion ini, dia satu senyawa itu netral gitu ya. Berarti dia 0 di sininya. Kayak ini natrium yodat juga sama ya. Ininya kan 0 ya, dia nggak ada senyawanya. Beda dengan yang ini. Yang ini kan ada HCU3- ya, ada senyawanya. Kalau ini kan tidak ada, berarti di sini 0. Tinggal kita cari aja natrium kan +1, yodium -2. Berarti I-nya berapa? +5. Atau misalnya ini kalium bikromat ya. Kalium bikromat. Kalian tahu kalium bikromat? Ada yang pernah tahu kalium bikromat itu apa? Ya tahu. Meni kayu tahu? Apa Bu? Meni kayu, untuk kalau kayu di itu ya di lapis-lapis. Dipolis bukan? Ya dipolis buat nutupin yang bolong-bolongnya itu. Tahu kan? Meni kayu Oh ya, yang tahu Bu. ya. Nah ini kalium bikromat. K2Cr2O7 itu. Di plester gitu kan Bu? Iya. Yang Kayu putih kan? apa itu? Yang putih. Ya. Yang bisa buat tembok juga itu Bu? Buat tembok biasanya Ya, ini bisa mau. Cat ini kali. Cat. Ini mah biasanya kayu sebelum dicat. Lupa namanya apa ya? Meni. Ya. Dempul mungkin ya. Itu Bu, dempul Bu. Saya mau bilang itu Bu. Ya. Saya dempul apa Bu? Mau bilang itu Bu, saya itu Bu cuman ribet Bu. Dempul apa Bu? Saya nggak tahu. Ya. Dempul ya. Nah, udah ya. Jadi kita udah tahu ya cara mencari
berapa bilangan oksidasi dari setiap unsur-unsur yang ada. Kemudian di sini ada tipe-tipe oksidasi reduksi. Sebentar, nanti Ibu mau ngasih PR kan? PR baru sedikit. Kita nanti sampai jam berapa? Jam 8, Bu. Oke, nanti jam 7.30 Ibu bacain PR-nya. Nah, ini kalau oksidasi reduksi, ya, misalnya reaksi kombinasi A ditambah B menjadi C. Contohnya di sini, ya, AL ditambah BR2 menjadi AL BR3. Kita udah bisa ya dari sini menentukan bilangan-bilangan oksidasinya ya. AL dari 0, kan ini karena kenapa dia 0? Karena dia unsur. BR2 ini kenapa dia 0? Karena dia unsur. Jadi AL BR3, nah ini ya AL kan plus 3, BR-nya berarti min 1. Begitu ya. Sekarang ini kalau reaksi kombinasi ya. Sekarang artinya A ditambah B menjadi C gitu ya. Sekarang kalau dekomposisi, misalnya C menjadi A plus B gitu ya. Penguraian. Nah, di sini ada KClO3 ya. Misalnya C itu KClO3. Ini kita bisa tahu kan bilangan oksidasinya masing-masing ya. Bisa kalian cari itu menjadi KCl. KCl itu kan K plus sama C dengan oksigen. Nah, itu kita tahu bilangan oksidasi dari masing-masing. Nah, ini kalau reaksinya reaksi pembakaran itu reaksi ini kan kita tipe-tipe reaksi oksidasi reduksi ya. Kita bisa lihat sini mana yang teroksidasi, mana yang tereduksi kan. AL oksidasi, BR itu kan karena dia turun bilangan oksidasinya. Ini juga sama ya. Kalau K-nya itu dia tetap, tapi di sini Cl-nya plus 5 menjadi min 1. Oksigennya min 2 menjadi 0 gitu ya. Itu terjadi oksidasi reduksi. Demikian juga untuk yang ini. Kalau reaksi pembakaran itu selalu dengan oksigen. Ya. Selalu dengan oksigen. Jadi di sini misalnya di sini belerang dibakar menjadi SO2 ya. Senyawa gas SO2 seperti gitu. Bilangan oksidasinya ini 0 menjadi plus 4 min 2 berarti ada yang teroksidasi ada yang tereduksi. Demikian juga untuk Mg ya. Dibakar menjadi MgO ini juga sama terjadi oksidasi dan reduksi seperti gitu ya. Kemudian di sini juga kita lihat sekarang kalau di displacement reaksi ya, jadi pertukaran ya, A ditambah BC menjadi AC ditambah B. Ini juga sama terjadi oksidasi reduksi seperti sini strontium bilang oksidasi 0 menjadi plus 2 ya, jadi strontium tambah air ya menjadi strontium hidroksida plus H2 ya. H-nya di sini tadinya plus 1 menjadi 0, turun bilangan oksidasinya. Strontium dari 0 menjadi plus 2, naik bilangan oksidasinya ya. Nah, itu dia terjadi reaksi pertukaran, tetapi di sini tipenya oksidasi reduksi sama. Nah, cuman di sini hidrogennya yang terdisplacement ya. Nah, ini juga sama TiCl4 plus Mg menjadi Ti Cl2. Ini juga oksidasi reduksi bisa kalian lihat. Peran Mg. Kita cerita tentang cepat ya. Nah, kalau ini dengan Mg kira-kira hampir sama. Nah, nanti itu berdasarkan deret ini ya, volta ya. Nah, ini juga sama Cl dengan KBr menjadi KCl plus Br2 ini juga terjadi reaksi oksidasi reduksi. Cuman di sini ada pertukaran halogen. Ini pertukaran logam. Nah, sekarang kita lihat sini bagaimana sih aktivitas dari beberapa metal ya, beberapa logam. Ini ada beberapa logam ya. Jadi seri aktivitas untuk logam ya. Nah, di sini kita lihat nih ya, dari litium, kalium, barium, kalsium, natrium ya, golongan 1A kan. Golongan 1A di sini ya.
kalau kita reaksikan dengan air dingin, dia akan menghasilkan gas hidrogen, ya, gas hidrogen. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini Mg, Al, Seng, Krom, Fe, itu ya. Ini dia bisa menghasilkan gas hidrogen. Kita kan inginnya itu ada hidrogen displacement reaksi, ya. Inginnya itu ada seperti ini. Nah, kondisinya kalau untuk unsur-unsur ini dia kita reaksiin. Tapi kalau untuk unsur-unsur ini dia nggak bisa dengan air dingin, haruslah dengan uap, ya, baru dia menghasilkan hidrogen. Kita lihat nih, reaksikan dengan asam, baru dia menghasilkan gas hidrogen, displacement hidrogen, ya. Kemudian untuk yang Ag, Hg, Pt, Au gitu ya, itu dia bisa. Menghasil ini udah termasuk ini, ya, berarti udah masuk apalagi Au, Pt, H. Nah, ini dia dengan air ataupun asam dia tidak menghasilkan gas hidrogen, tidak hidrogen, seperti gitu. Ini logam, ya, M ditambah Bc menjadi Ac plus B, seperti gitu, ya. M itu adalah logam, ya. Nah, Bc itu adalah asam, ya. Logam dengan asam akan menghasilkan logam B, ya, plus kalau B tambah air, mana Pb ini? Pb di sini, ya. Ditambah air, dia tidak akan menghasilkan gas hidrogen. Kenapa? Karena Pb ini dia akan bisa menghasilkan gas hidrogen kalau kita reaksikannya dengan asam, gitu ya. Nah, kecuali kalau kalsium ini, kalau kalsium itu kan di sini nih, kalau kalsium dengan air dia bisa menghasilkan gas hidrogen, begitu. Ya, jadi tidak semua unsur itu dengan air bisa menghasilkan gas hidrogen, bisa menghasilkan displacement, ya, karena ini. Nah, di sini ada semua itu semakin berkurang, ya. Tapi kalau dia kekuatan reduksi semakin dia ke atas nih panahnya itu semakin bertambah. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam satu unsur halogen, ya, unsur halogen, ya, seperti ini. Nah, di sini ada Cl2 dengan KBr. Itu bisa menjadi KCl plus Br2. Ya, tapi kalau I2 dan Br itu nggak bisa, jadi Ki plus Br2 itu nggak bisa, ya, seperti gitu. Karena apa? Di sini aktivitas fluor itu lebih besar daripada klor itu lebih besar pada Br itu lebih besar pada I2. Jadi I2 itu paling kecil, jadi I2 nggak bisa menggeser Br. Gitu. Br nggak bisa menggeser Cl. Tapi kalau kebalikannya bisa, Cl bisa menggeser Br, nih di sini ya, dalam senyawanya. Ya. Terus kalau KBr, Br menggeser Ki bisa, gitu. Tapi kalau I2 menggeser KBr nggak bisa, gitu ya. Jadi ada sifat-sifat khusus dari masing-masingnya berdasarkan tabel periodik itu. Jadi yang membuat tabel periodik itu jagoan banget. Pada itu bikinnya pada tahun kapan gitu ya, zaman kita masih dijajah. Nah, ini ada disproportionation reaction, ya. Jadi artinya kalau kita mereaksikan suatu unsur, ya, kita secara simultan dia akan teroksidasi dan tereduksi, ya. Artinya secara bersamaan dia akan unsur itu secara bersamaan dia akan mengalami oksidasi dan reduksi. Ini adalah contohnya, ya. Gas klor, ya, ditambah OH-, ya. Dia akan menjadi ClO- plus Cl- plus H2O. Di mana di sini ClO-, Cl-nya itu plus 1. Tapi kalau di sini Cl-nya itu -1. Gitu. Jadi dia akan mengalami oksidasi dan reduksi. Itu emang sifat dari zatnya tersebut. Gitu ya. Ini ada klasifikasi reaksi, ya. Ini kalau Ca, ya, kalsium Ca2+ tambah CO3 menjadi CaCO3, ini adalah reaksi pengendapan. Jadi reaksi itu ada reaksi pengendapan, ada reaksi asam basa, ada reaksi redox dan ada reaksi redox kombinasi, ya. Nah, yang ini displacement hidrogen. Kalau asam basa tinggal ini aja, ini basa ditambah asam menjadi NH4+.
Nah, ini kalau redox dia yang hydrogen displacement ya. Zn ditambah HCN jadi ZnCl2 plus H2. Ya. Kalau yang ini redox kombinasi ya. Ca tambah F2 menjadi CaF2. Ya. Nah, ini chemistry in action. Jadi ini hanya contoh-contoh ya. Kita mau menganalisa nih ya pernapasan kita ya. Kita reaksikan dia dengan K2Cr2O7 ya yang dalam suasana asam. Kita aliri di sini, ke sini napas ini ya. Kita aliri ke sini, tiup itu gitu ya, masukin ke sini. Nanti terus dilihat di photocell detektor, kemudian dia menunjukkan apa di situ ya. Nah, di sini dia akan menghasilkan CH3COOH ditambah krom sulfat ditambah kalium sulfat plus H2O. Seperti gitu. Jadi ternyata di sini dia mengubah ini dari plus 6 menjadi plus 3. Teroksidasi apa tereduksi? Plus 6 menjadi plus 3. Ya, siapa yang bisa jawab? Reduksi, Bu. Tereduksi ya. Reduksi begitu ya. Nah, ini adalah stoikiometri biasa. Nah, sekarang kita mulai masuk ke molaritas ya. Molaritas. Baik, sebelum kita jauh-jauh ke molaritas, mana ya? Ini udah. Ibu pengen ngasih bisa tambah jauh-jauh ya. Ini pasti udah bisa ya. Kalau tadi kan ada PR-nya yang di slide yang sebelumnya ya, yang 2 soal itu ya. Ya. Nah, sekarang coba tambahin. Yang berikutnya berarti nomor berapa? Nomor 3 ya. Kalian catat ya. 1 gram PR-nya ya, 1 gram NaCl ya, berapa jumlah molekulnya? Ya. Kemudian 3 mol Fe, berapa jumlah partikelnya? Partikel atau atomnya gitu ya. 3 mol Fe, berapa jumlah partikelnya? Udah? Ya, Bu. Oke. Sekarang tembaga, kalian catat, tembaga ditambah asam nitrat menghasilkan tembaga nitrat ya. Menghasilkan tembaga nitrat dan NO2 nitrogen dioksida dan air. Udah? Maaf Bu, boleh diulang dari awal yang tadi salah itu. Tembaga udah ditambah asam nitrat menghasilkan tembaga nitrat ditambah nitrogen dioksida ditambah air. Udah? Tulis reaksinya dan cari koefisien reaksinya. Atau setarakan. Setarakan berarti kita cari koefisien reaksinya kan. Jadi A, B, C, D, E-nya itu berapa? Udah bisa? Ya, kalian cari itu ya. Nah, sekarang kita ke molaritas. Itu tadi tambahan yang 2 itu, sekarang kita ke molaritas ya. Nah, di sini molaritas
Mana sini kursornya? Molaritas itu adalah mol per liter larutan. Mol per liter larutan. Jadi berapa berat KI yang dibutuhkan untuk membuat, kita patokannya ini ya, mol itu tahu kan? Mol itu kan gram per mr atau gram per AR ya. Ya, mol itu adalah gram per mr atau gram per AR kan, udah tahu ya. Nah, sekarang kalau kita punya berapa KI ya, kalium iodida yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml yang 2,8 molar ya, molaritas nih ya, molar M besar ya, larutan KI. Tuh. Ya. Ini kan kita bisa tahu ya, karena kan kalau molaritas itu kan mol per liter. Ini hanya 500 mili gitu kan. Terus KI kita tahu berapa kalium, berapa ini. Jadi untuk mencari MR-nya kita bisa ya. Ternyata dari ini kita bisa dapatkan bahwa itu dibutuhkan 232 gram kalium iodida. Bisa ya, molaritas. Gitu. Nah, ini kalau kita mau membuat larutan yang kita ketahui molaritasnya, terutama untuk zat-zat sebagai larutan standar ya. Ini adalah labu ukur ya. Ini namanya labu ukur. Kita masukkan zatnya ke sini ya. Labu ukurnya itu ada tanda batasnya. Kalau dia ini misalnya volumenya 1 liter, dia tepat di sini 1 liter ya. Nah, udah kita masukkan, kemudian kita tuangkan pelarutnya, tapi tidak boleh langsung dipenuhi ya. Tapi harus kita larutkan dulu, kita goyang-goyang dulu begitu. Tidak boleh batang pengaduk masuk diaduk-aduk gitu, nggak boleh. Ini hanya kita pegang di botolnya terus kita goyang-goyang begitu ya, supaya dia larut dulu ya, supaya dia larut dulu ya. Setelah larut semua, baru kita tambahkan pelarutnya sampai dia di tanda batas ini, tapi dia di meniskus bawah ya, meniskus ini namanya meniskus ya, di meniskus bawah. Jadi kita ini harus sejajar mata, sejajar mata tekniknya ya, sejajar mata. Nanti ada yang melengkung begitunya. Nah, itu tuh harus pas di garis ini. Jadi bukan yang di sebelah atasnya, bukan. Kalau sebelah atasnya berarti volumenya masih kurang. Ya. Jadi harus di sini. Dan itu harus sejajar untuk mencegah kesalahan paralaks namanya ya, kesalahan paralaks. Harus sejajar. Seperti gitu ya. Nah, ini pengenceran tuh M1 V1 9 M2 V2 atau MI VI 9 MF PF ya. Artinya molar 1 dikali volume 1 sama dengan molar 2 kali volume 2. Kalau pengenceran kita bisa lihat di sini ya. Ini mol sebelum pengenceran dan ini adalah mol setelah pengenceran. Artinya di sini ini kalau kita lihat hitung jumlah ininya, hitung jumlah bulat-bulatnya itu sama dengan di sini. Jadi jumlah zatnya sama, hanya di sini volumenya berbeda karena ada pelarutan. Jadi di sini M1 V1 dengan M2 V2 seperti itu ya. Nah, ini sekarang kita ingin tahu bagaimana kita akan membuat 60 ml 0,2 molar asam nitrat dari larutan stok yang ada yang konsentrasinya 4 molar. Ini kan gampang, tinggal M1 V1 dengan M2 V2 ya enggak? Gampang ya, tinggal begitu. Ini kita udah tahu ternyata dibutuhkannya itu untuk dari larutan stok ini kan berarti yang larutan stoknya M1 V1-nya ya. Ini yang diencerkannya, hasil yang diencerkannya. Gitu. Kita hanya membutuhkan ya. Nah, 3 mili ini kemudian harus kita encerkan sampai dengan 60 mili. Karena yang dibutuhkan adalah 60 mili. Jadi jangan 3 mili ditambah 60 mili, tapi 3 mili diencerkan 60 mili. Atau kita tambah 57 mili gitu ya. Jadi jangan bagaimana kita buat 60 mili, oh ya kita butuh 3 mili kemudian ditambah pelarut 60 mili, enggak boleh gitu ya, kan nanti jadinya volumenya 63 gitu ya, tapi diencerkan sampai dengan
ya, atau kita tambah 7 ml air. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah gravimetri, ya. Gravimetri itu kita larutkan endapan yang kita tidak ketahui, zat yang ini masukkan ya si ini. Kemudian kita tambah ini ada suatu suatu larutan lah ya, atau senyawa apa gitu ya, larutan apa. Kemudian di sini ada larutan yang lain di beker gelas, kita masukkan, ternyata terjadi endapan ya. Terus kita aduk-aduk terus sampai endapan yang sempurna. Setelah itu baru kita saring. Nah, hasil saringannya ini kemudian kita ini sudah si cawannya itu ya. Si cawan ininya itu sudah kita ketahui beratnya ya. Ini sudah kita ketahui beratnya. Kemudian kita isikan ini, kita saring endapannya ke dalam ini ya, ke dalam cawan itu. Kemudian kita keringkan. Selisih beratnya itu adalah berat endapan yang kita hasilkan tadi, gravimetri, analisa gravimetri ya, seperti gitu. Kemudian ini juga ada titrasi ya, titrasi. Nah, sebelum ke titrasi ya, Ibu akan ini lagi ya. Nah, kalian catat lagi contoh soalnya ya. Pada 1 molar, pada 1 molar itu berarti M besar ya. Pada 1 molar asam sulfat sebanyak 1 liter ya. Berapa gram larutan asam sulfat tersebut? Bisa tahu? Jadi pada 1 molar asam sulfat sebanyak 1 liter, berapa gram larutan asam sulfatnya? Ya. Nah, kemudian itu tadi yang A, yang B-nya ya. Berapa berat asam sulfat dalam 1 molar yang volumenya 700 mili. Ya. Yang C-nya berapa berat HCl? Tahu kan HCl? Asam klorida. Berapa berat asam klorida? Dalam 2,5 molar HCl yang volumenya 3 liter. Berapa berat HCl-nya? Jadi kita punya HCl 3 liter yang konsentrasinya 2,5 molar ya. Dan berapa berat HCl-nya gitu ceritanya. Udah? Nah, sekarang yang nomor berapa? Berarti sekarang yang berikutnya nomor berapa? Tadi kan ABC. Nomor 4 ya. Sekarang yang D nomor. Oh, jangan yang D, ini beda lagi. Lanjut berarti nomor 7. Berarti nomor berapa? 7. Hah? 7? Tadi kan sebelumnya udah 2. Sembilan. Nomor 4 ya sekarang ya? Betul, Bu. Ya, baik, nomor 4. Sekarang gini. Gimana ceritanya ya? Kita punya di lab nih ya. Kita punya botol larutan asam sulfat ya. Yang pekat PA gitu ya. Ya, yang pekat PA, kita punya botol larutan asam sulfat yang baru beli lah, Polman baru beli misalnya seperti gitu ya. Kemudian itu asam sulfat pekat itu biasanya ada tulisannya, ada etiketnya, itu warnanya biru muda. Di etiketnya itu ada tertulis sulfuric acid ya, supaya kalian tahu sulfuric acid. Kemudian situ ada juga rumusnya H2SO4 tulisannya ya, rumus formulanya H2SO4. Kemudian di situ ada tulisan PA. PA itu artinya pro analysis. Ya.
pro analisis. Udah. Jadi ini kita cerita dulu, tapi kalian catat-catat aja ya pro analisis. Nah, artinya gini, zat-zat yang ada itu ya, itu ada 3 kategori kemurniannya ya, ada 3 kategori. Ada yang murni ya, ada yang PA, ada yang teknis ya. Jadi kalau kalian misalnya beli zat, nanti pasti ditanya mau yang gimana, mau yang murni, mau yang PA atau yang teknis, kan kita tergantung kebutuhannya ya. Nah, kalau yang murni itu kemudiannya tinggi, itu hampir 100% lah gitu. Sebenarnya sih kalau secara ini mah dibilangnya oh ini murni 100%, tapi biasanya itu 99,99% gitu ya. Itu udah murni banget. Kalau yang PA pro analisis, di etiketnya itu ya pro analisa ya tulisannya. Di etiketnya itu ada tulisannya pengotornya apa saja. Ya. Misalnya ada pengotornya anu, di situ ada tertulis pro analisa. Artinya dia bisa untuk analisa karena kita ketahui pengotornya apa, persen kemurniannya juga kita tahu. Jadi situ tertulis di situ persen kemurniannya berapa persen gitu ya di etiketnya itu. Kemudian di situ juga ada tertulis juga density-nya ya di labelnya itu ya, density untuk yang PA ini ya. Density-nya itu misalnya berapa, satuannya itu kilogram per liter ya. Jadi kalau kita kan biasanya pakai ini apa gram per cc gitu ya, ini kilogram per liter gitu, atau gram per mili atau gram per cc ya. Nah ini kilogram per liter seperti gitu ya. Di situ di etiketnya itu ada. Itu penting banget untuk kalian ya, penting banget. Jadi kalau kita mau memakai bahan-bahan kimia nanti ya, kalau misalnya pas betul harus ke lab gitu ya, bahan-bahan kimia, perhatikan etiketnya itu ya. Perhatikan etiketnya, jangan sampai salah baca ya. Karena seperti misalnya HCl gitu ya, yang PA itu ada yang 37%, ada juga yang 25%. Ya. Nanti kalian bisa salah mengukur kalau misalnya kalian tidak baca dengan baik. Ya itu harus hati-hati ya. Nah, kalau yang kan itu tadi ada yang murni, ada yang PA ya. Dengan ada density-nya, ada persen kemurniannya, ada apa-apanya. Ada juga yang teknis. Kalau yang teknis itu tidak diketahui pengotornya apa, persen kemurniannya berapa, apa-apanya ini apa gitu ya. Dan itu biasanya hanya dipakai untuk pencuci, untuk pelarut apa yang biasa-biasa lah gitu. Tidak untuk analisa. Ya, itu yang teknis gitu. Jarang dipakai. Jarang dipakai untuk analisa, itu biasanya nggak pernah dipakai gitu. Ya. Nah, seperti gitu. Jadi sekarang udah tahu ya bedanya murni PA dengan teknis ya, murni PA dengan teknis. Oke, kemudian ini sekarang kita mau membuat larutan yang kita ambil dari botol yang PA itu, yang pro analisis ya, kita ambil dari yang pro analisis ini ya. Nah, sekarang soal nomor 4 yang kalian harus kerjakan ya, soal nomor 4 ini adalah bila diketahui, kalian catat ya, bila diketahui dalam botol asam sulfat yang PA ya, PA itu artinya pro analisis ya, bila itu dalam botol asam sulfat PA yang pekat gitu ya. Misalnya botolnya itu belinya yang volumenya 2,5 liter atau beli yang 5 liter nggak masalah gitu ya. Density-nya di situ ya, di etiket itu ada terlihat ya density-nya, kalian cari agak ke pinggir biasanya. Density-nya itu Ibu ngarang ya, kira-kira 1,84 misalnya gitu, 1,84 kilogram per liter density-nya atau massa jenisnya ya gitu ya.
1, berapa tadi 84 kilogram per liter. Persen kemurniannya ya, kalian catat lagi persen kemurniannya dari etiket di botol tersebut itu kira-kira ngerang ya 82% lah, 82% ya. Nah, dari botol tersebut akan dibuat larutan asam sulfat 2 molar. 2 molar aja ya. Akan dibuat larutan 2 molar sebanyak 5 liter. Kita ini mau bikin banyak nih ya, buat di bengkel atau buat di lab atau buat apa gitu ya, biasanya kan dibutuhkan gitu ya. Akan dibuat larutan asam sulfat 2 molar sebanyak 3 liter. 5 liter ya. Nah, pertanyaannya berapa liter harus diambil dari botol yang pekat PA tersebut? Ya. Atau berapa mililiter lah, jangan liter. Kalau liter nanti koma-komanya banyak. Berapa mililiter supaya kalian bisa mengkonversi, tadi kan liter. Sekarang pertanyaannya ada berapa mililiter ya. Larutan asam sulfat yang pekat PA tersebut harus diambil untuk membuat asam sulfat yang 5 liter tadi, yang 2 molar. Dah, bisa kan ngitungnya ya? Ya. Ngitungnya bisa kan? Harus bisa. Jadi di situ berperan pengenceran, di situ berperan massa jenis ya atau density-nya itu. Terus itu juga ada persen kemurniannya ya enggak? Persen kemurniannya itu juga harus ikut dihitung. Itu yang harus kalian cari dan sebagainya sampai kita dapatkan berapa mililiter harus diambil. Udah bisa? Itu soal nomor 4 ya. Sekarang titrasi. Ya, lihat lagi, kita kembali ke laptop. Oh, bentar di sini. Nah, ini aja nih. Ada satu lagi nih. Kan kalau tadi kita contohnya asam sulfat ya. Sekarang ini contohnya adalah asam fosfat. Berarti nomor 5 sekarang, nomor 5. Ya. Kalian catat lagi, udah siap? Buat larutan ya, buat larutan asam fosfat. Rumus asam fosfat apa? H2PO4, Bu. H3PO4. Ya, bukan H2. H3PO4. Buat larutan asam fosfat, yaitu H3PO4, dengan konsentrasi 1,5 molar sebanyak 2,5 liter, banyaknya 2,5 liter ya. Bila diketahui massa jenis larutan asam fosfat pekat PA tersebut, yang PA-nya ini ya, bila diketahui massa jenis larutan asam sulfat pekat PA yang akan diambil itu 1,45 kg per liter ya. Dan kemurniannya 95%. Ya. Jadi tahu ya berapa dari yang PA tersebut harus kita ambil untuk membuat asam fosfat yang konsentrasinya 1,5 molar sebanyak 2,5 liter. Oke? Bisa? Bisa ya? Coba dulu, Bu. Bismillah. Nanti dicoba. Terus kalian kerjakan bareng-bareng
gimana terus ya. Kemudian di sini kita belum lagi ke titrasi ya. Tadi kan ada apa namanya tuh, ada molaritas ya kan, molaritas ya. Nah sekarang ada apa itu namanya, konsentrasi yang namanya normalitas. Kalau tadi molaritas lambangnya M besar, sekarang normalitas lambangnya N besar. Ya, N besar. Udah. Kalau tadi molaritas itu mol per liter larutan, ya. Sekarang kalau normalitas itu adalah mili ekivalen. Ya. Mili ekivalen ya per gram per liter. Ya. Nah, kalau yang itu normalitas kan, kalau itu kan mol per liter ya, mol per liter. Kalau ini bukan mol ya, tapi mili ekivalen ya. Nah, sedangkan mili ekivalen itu adalah, kan kalau tadi mol itu gram per mr atau gram per ar, ya enggak? Kalau mol ya, udah kalian catat, mol itu adalah gram per, mol itu adalah gram per mr atau gram per ar, ya. Tahu kan ar itu apa? Ya. Sedangkan mr juga tahu kan ya. Nah, sekarang kalau normalitas itu berdasarkan mili ekivalen, yaitu gram per mr dibagi elektron yang terlibat. Kalau dia senyawa ya, jadi kalau dia asam adalah jumlah asam atau jumlah basa yang terlibat, gitu. Jadi mili ekivalen itu gram per mr dibagi e, gitu rumusnya, ya. Kalau tadi kan gram per mr per ar, tapi kalau ini gram per mr, mr itu dibagi ekivalensi, ya. Nah, jadi misalnya begini, kita punya asam sulfat, ya, kalian catat-catat di sini ya, karena di sini nggak ada, ya, di sini nggak ada, ya. Kita punya asam sulfat, ya, kita punya asam sulfat. Kalau di dalam larutkan itu menjadi 2H plus SO4 2-, betul nggak? Ayo, kita punya asam sulfat, kalau dia terurai menjadi apa? Kalian catat-catat, H2SO4, kalau dia terurai menjadi 2H plus SO4 2-, betul nggak? Kalian coba. Awas kalau nggak ada yang ngejawab. Raffi. Kan kita sudah tadi tuh HCl, H plus Cl-. Kalau asam sulfat kan 2H plus SO4 2-. Kalau H3PO4 3H plus PO4 3-, gitu kan? Dan seterusnya. Kalau basa tergantung basanya. Ya kan, pernah kan? Tadi pagi. Iya Bu, betul Bu. Ya, nah sekarang kalau asam sulfat itu menjadi 2H plus SO4 2-, gitu kan? Iya Bu. Ya, Iya Bu. oke. Nah itu kalau untuk menghitung normalitas yang N itu, ya, kalau untuk dia zatnya asam sulfat, ya, 1 normal itu sama dengan 1 mili ekivalen per liter, gitu kan? Nah, sekarang 1 mili ekivalen itu sama dengan, ya, gram, ya, bukan pakai satunya ya. Normalitas itu adalah mili ekivalen per liter, gitu kan?
Jadi itu sama dengan sedangkan mili ekivalennya itu adalah gram per mr asam sulfat ya dibagi 2. Kenapa 2? Karena di sini 2H+ gitu. Ngerti nggak? Makanya kalian sambil catat-catat ya. Kalau cuman di awang-awang nggak akan ini. Tapi kalau kalian sambil catat-catat nanti kalian akan mengerti. Ya. Untuk asam sulfat ya, normalitasnya itu kan mili ekivalen per liter. Sedangkan mili ekivalennya itu adalah gram per mr dibagi 2. 2-nya itu dari mana? Yang E-nya itu kan harusnya kan mili ekivalen gram per mr per ekivalensi, ya kan? Nah, 2-nya itu adalah ekivalensi dari asam, yaitu H+-nya itu. Jadi kalian tulisnya gini, N sama dengan ya mili ekivalen MEK ya per liter. Mili ekivalen itu MEK ya per liter. Terus kalian tulis lagi MEK ya. Mili ekivalen itu singkatannya MEK ya. MEK gitu ya. Itu sama dengan gram per mr kalau dia senyawa ya kan dia asam sulfat per mr dibagi E kan gitu ya. Nilai ekivalen itu kan gram per mr dibagi E. MR yang bagi E ya. Nah, sekarang untuk asam sulfat ya, dia menjadi 2H+ plus SO4 2-. Udah catat itu? Sudah, Bu. Ya. Ya. Asam sulfat itu adalah 2H+ tambah SO4 2-. Jadi untuk mili ekivalen asam sulfat itu adalah gram per ya per mr dibagi 2. 2-nya dari mana? Karena di sini hasilkan 2H+ gitu. Ya. Nah, sekarang kalau dia HCl. Mili ekivalennya berapa? Kalau dia HCl, dia kan menjadi HCl itu kan menjadi H+ plus Cl-, ya enggak? Pelajaran kita yang lalu, ya kan? Betul, Bu. Jadi mili ekivalennya itu adalah gram per mr dibagi 1 karena H+. Ya. Sekarang kalau misalnya asam fosfat H3PO4. H3PO4 itu kan kalau dia terionisasi ya menjadi 3H+ gitu kan? Per mr. Plus PO4 3-, ya enggak? Ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Jadi di sini mili ekivalennya itu adalah gram per mr dibagi kalau asam fosfat 3, Bu. bagi Minus 3. 3. Gitu. Ya, 3. Itu kalau normalitas seperti gitu. Tapi kan kalau molaritas tidak usah dibagi ekivalennya. Molaritas itu kan mol, ya kan? Mol per liter kan? Iya, Bu. Sedangkan mol itu adalah gram per mr. Kalau molaritas hanya itu aja, tidak melibatkan ekivalensi. Tapi kalau normalitas melibatkan ekivalensi gitu. Ngerti ya bedanya ya? Insya Allah, Bu. Siap, Bu. Oke. Nah, sekarang kan tadi ada soal yang nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Berapa mili ini gitu ya. Atau kita buat soal baru aja ya. Kita buat soal baru untuk normalitas gitu aja lah, bisa kalian bingung ya. Nah, diketahui, tulis lagi, andai diketahui larutan asam sulfat pekat PA. Ya, PA itu proanalisis. Yang data-datanya seperti yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu tadi berapa sih asam sulfat teh? Persennya 82% gitu kan? Ya.
Terus density-nya berapa? 1,85. 1,85. 1,85. Ya. 4, Bu. Oh, 1,84 kilogram per liter ya. Persen kemurniannya 82% gitu kan? Oke. Jadi diketahui larutan asam sulfat pekat PA, persen kemurniannya 82%, density-nya 1,84 kilogram per liter ya. Akan dibuat larutan asam sulfat 3 normal. N besar, bukan molar ya, tapi normal. 3 normal. Sebanyak, mau berapa kalian? Mau berapa? Ayo. Eko, mau berapa Eko volumenya? Ingin berapa? Alah, tinggal nyebut. 2, Bu. Ya, 2. Yang 3 normal sebanyak apa? 2 mili, 200 mili, 2 liter. Kok? 2 liter, Bu. Oh, 2 liter. Oke, 2 liter. Pertanyaannya, berapa larutan pekat tersebut dibutuhkan? Kalau tadi pertanyaannya adalah molaritas, ya. Kalau sekarang pertanyaannya adalah normalitas dengan data-data kebutuhan seperti yang disebutkan tadi. Bisa nyari ya? Bisa, Bu, dicoba. Ya, pasti bisa lah orang itu. Kita udah tahu kok itunya, clue-nya ya, kunci-kuncinya kita udah tahu. Oke. Nah, sekarang lima molar asam fosfat ya, 5 molar asam fosfat itu berapa normal? Gini ya, kita punya 5 molar, ya 5M besar ya, asam fosfat sebanyak, pakai volume aja ya, sebanyak 500 mili gitu aja ya, banyak 500 mili, itu sama dengan berapa normal? Berapa normalitasnya untuk larutan 5 molar 5M asam sulfat yang 500 mili, berapa normalitasnya? Gitu aja. Oke. Oke, Bu. Ya, Bu. Bisa ya. Kemudian kita tuh belum ya ini ya, yang namanya apa itu, soal-soal stokiometri kita tadi belum ada PR-nya ya. Iya, belum ada. Gini, kalau gitu gini aja. Jika kalium klorat, catat lagi ya. Jika kalium klorat, tahu kalium klorat? KClO3. Ya. KClO3 itu kalium klorat. Jika kalium klorat dipanaskan, akan terurai menjadi KCl dan O2. Itu ada ya di slide-slide yang sebelumnya itu. Ya, KClO3 menjadi KCl dan O2. Jika KClO3 245 gram kan, jika KClO3 245 gram dipanaskan, gramkah gas oksigen yang dibutuhkan, yang dihasilkan? Berapa gramkah gas oksigen yang dihasilkan? Ya. Nah, ini kalian harus buat kan persamaan reaksinya ya, sama setarakan ya.
Jangan lupa itu. Terus yang itu tadi pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B-nya, berapa jumlah partikel oksigen yang dihasilkan? Jumlah partikel atau jumlah atom itu sama ya. Berapa jumlah partikel oksigen yang dihasilkan? Yang C-nya, berapa berat kalium klorida ya, kalium klorida ya, bukan kalium klorat. Berapa berat kalium klorida dan jumlah partikel kalium klorida yang dihasilkan? Udah? Ya, Bu. Oke. Ada lagi ya. Nah, yang berikutnya, ini stoikiometri masih ya. Misalkan biji besi. Misalkan biji besi, nomor berikutnya ya. Misalkan biji besi mengandung 90% Fe2O3. Biji besi mengandung 90% Fe2O3. Ya. Untuk memperoleh besi murni ya, untuk memperoleh besi murni, oksida besi direduksi dengan gas karbon monoksida. Udah, catat. Ulangin ya, untuk memperoleh besi murni, oksida besi direduksi dengan gas karbon monoksida. Untuk mendapatkan 1 ton besi murni, maka berapakah berat biji besi yang dibutuhkan? Nih, kalian di Krakatau Steel nih ceritanya. Ngerti? Ada yang mesti Ibu ulang? Ulangi lagi ya. Misalkan biji besi mengandung 90% Fe2O3 ya. Mengandung oksida besi Fe2O3, mengandung oksida besi Fe2O3. 90% oksida besi Fe2O3. Untuk memperoleh besi murni, oksida besi tersebut direduksi dengan gas karbon monoksida. Ya. Memang itu prosesnya seperti gitu ya. Direduksi dengan gas karbon monoksida. Untuk mendapatkan 1 ton besi murni, ya, berapakah berat biji besi yang dibutuhkan? Bisa ya? Gampang kan? Harus bisa, Bu. Siap, Harus coba dulu. bisa, ya, harus bisa. Bagus itu jawabannya, bagus, harus bisa, ya. Ya, di sini yang akan Ibu beritahu adalah buat dulu reaksinya dengan benar, ya. Reaksi dengan karbon monoksida, gas karbon monoksida, buat reaksinya dengan benar. Nanti di situ ada koefisien reaksinya, baru kalian bisa ngitung. Kalau kalian tidak membuat reaksinya dengan benar dan tidak menyetarakan dengan baik, hasilnya pasti akan salah. Gitu. Jadi kalian harus buat reaksinya dengan benar dan setarakan dengan baik. Koefisien reaksinya harus betul.
baru perhitungan berikutnya itu akan jauh lebih mudah. Ya, gampang kan? Waduh. Apa-apa. Ibu mau nanya, Ya, boleh. ada tenggat pengumpulannya nggak, Bu ya? Hah? Tenggat pengumpulan tugasnya gitu, Bu. Ya, nggak usah buru-buru pengumpulan tugasnya, Ibu kasih 1 minggu, misalnya gitu kan bisa. Siap, Bu. Kan tidak harus besok atau hari Kamis, enggak. Ya. Oke, Bu. Mantap. Makasih, Bu. Ya, supaya kalian bisa belajar dengan baik. Kalau diburu-buru juga ngapain juga kalau nanti kalian jadi nggak ngerti. Ini kan PR namanya juga. Dah? Bu, Apalagi ya? Mhm. Bu. Ya. Itu kan kita bisa baca ulang lagi ya di buku Chang itu ya. Yang mana? Yang ini tentang PR ini juga bisa dilihat-lihat lagi, baca-baca lagi. Kalau bingung Ya. di YouTube. Tapi beda tipe. Hmm. Mungkin di Chang ada, tapi mungkin senyawanya yang beda atau apanya yang beda. Nggak sama persis. Ini versi Ibu. Tapi di Chang banyak. Contoh-contoh soal seperti itu banyak. Kan di Chang tuh banyak banget kan, sampai berapa puluh kan. Iya, Bu. Kalian lihat-lihat aja, pasti banyak yang mirip-mirip itu. Ya. Oke, baik, Bu. Makanya kata Ibu juga, buka buku Changnya. Jangan hoream karena bahasa Inggris nggak apa-apa. Latihan namanya juga. Ya. Karena Ibu nggak punya yang bahasa Indonesianya, Ibu punyanya tuh, punya Ibu kasih bahasanya. Tapi nanti kalian belajarnya juga jadinya agak kurang. Tapi kalau itu kan lumayan lah. Ya, ada di buku itu ada, hanya beda-beda ininya aja, beda-beda versinya. Udah, sekarang wah ini mah harus ditulis ya, nanti takut kalau Ibu baca nggak bisa ini ya. Nah, ini ada yang ada PR yang tapi tentang titrasi ya. Nanti kita titrasi aja dulu. Ini sekarang kita titrasi ya. Yang tadi udah dulu ya. Nah, kita titrasi nih. Nah, titrasi ini itu untuk mengetahui konsentrasi dari zat lain yang tidak kita ketahui dengan cara titrasi larutan lain yang tidak kita ketahui ya. Nah, antara dua buah larutan. Nah, misalnya Ibu kalau cuma baca ini nanti banyak yang takutnya ada yang nggak paham. Misalnya gitu ya. Di sini Ibu punya larutan HCl. Di ini nih ya, kursor Ibu bisa kelihatan ya. Kursor Ibu bisa kelihatan? Iya, Bu. Bisa, Bu. Di dalam Erlenmeyer, ini namanya Erlenmeyer ya. Di dalam Erlenmeyer ini ada larutan HCl. Ya, yang sudah kita tahu konsentrasinya. Mungkin dia 1 molar atau 1 normal. Boleh aja ya. 1 molar, 1 normal. Katakanlah 1 molar aja ya. Misalnya di sini 1 molar. Ya misalnya X molar lah gitu ya. Kemudian kita ingin tahu di dalam ini buret ya, yang atas ini buret. Buret itu isinya NaOH. Kita kan udah belajar ya reaksi ya. HCl tambah NaOH menjadi NaCl plus H2O gitu kan. Nah, di sini NaOH. Kemudian tapi si larutan NaOH yang ada di buret ini yang kita punya itu kita tidak tahu berapa konsentrasinya. Tapi kalau yang HCl ini kita tahu. HCl yang di sini itu yang di Erlenmeyer itu misalnya dia 2 molar misalnya ya 2 molar volumenya 25 mili misalnya ya. Kemudian mau kita titrasi dia karena kita ingin tahu berapa sih NaOH-nya ini konsentrasinya gitu kan. Nah, terus kita teteskan di sini dari buret ini kita teteskan dikit gitu ya. Kalau dia nempel ke dinding pakai botol semprot yang ini, semprotkan sedikit ke sini gitu ya, supaya dia turun gitu ya. Nah, itu kan tidak bisa kita lihat.
supaya kita bisa lihat, kita pakai indikator. Nih ada tulisannya, indikator adalah zat yang bisa mengubah warna gitu ya. Nah ini dan seterusnya ya, untuk mendekati titik akhir titik ekivalensi ya. Jadi di dalam larutan HCl ini kita tambahkan indikator. Indikatornya ini penoptalin kalau HCl dan NaOH ya. Ini indikatornya adalah penoptalin di sini ya. Nah, kita teteskan begitu. Tetesnya juga cuman paling 1 atau 2 tetes. Barulah kemudian kita titrasi dengan larutan NaOH yang ada dalam buret ini. Paham sampai sini? Setetes kita goyangkan, setetes kita goyangkan sampai dia berubah warna. Karena indikator penoptalin ini kalau dia ke basah warnanya merah muda, pink warnanya gitu ya. Tapi kalau dia di dalam asam dia tidak berwarna. Jadi begitu kita teteskan, kita goyangkan, kita teteskan, kita goyangkan sampai akhirnya dia tepat berwarna pink muda. Equivalence. Titik equivalence. Jangan keterusan. Kalau keterusan dia jadi warna pinknya pink tua. Berarti dia kebanyakan NaOH-nya. Dia tidak titik ekivalen. Gitu ya. Jadi kalau kita lagi titrasi tidak boleh sambil ngobrol. Ya. Di sini kita lihat seperti gitu. Itu ditunjukkan dengan indikator yang berubah warna. Itu namanya titrasi, ya. Nah, tapi ada juga zat-zat yang tidak perlu pakai indikator, ya. Ada juga. Tapi kalau yang memerlukan indikator, dipakaikanlah indikator seperti itu. Ini untuk ketahui aja ya. Jadi ini mendekati titik akhir titrasi, gitu. Nah, ini contohnya. Ini NaOH dengan asam sulfat. Berapa volume? 1,42 molar. M besar kan NaOH ya, dibutuhkan untuk titrasi 25 ml 4,5 molar asam sulfat, larutan asam sulfat. Seperti gitu. Nah, terus berapa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi di sini adalah yang di dalam Erlenmeyer itu asam sulfat yang konsentrasi 4,5 molar dan sebanyak 25 ml. Yang di buretnya itu NaOH ya. Yang ininya apa itu namanya 1,42 molar. Ditanya adalah volumenya kalau di soal ini ya. Kita tulis persamaan reaksinya asam sulfat tambah NaOH menjadi 2H2O plus Na2SO4. Gitu. Terus dihitung-hitunglah di sini gitu ya. Maka kita dapatkan NaOH-nya itu 158 mili dari buret tersebut, dibutuhkannya sekian. Ya. Dan ini berlakulah V1M1 juga sama dengan V2M2. Ya. Jadi V1-nya itu volume asam sulfat, M1-nya 4,5 molar, sama dengan, kan kita harus sebanding ya, sama dengan V2-nya untuk NaOH itu kita tidak ketahui, tapi M2-nya atau MNaOH-nya itu adalah 1,42 molar. Bisa juga dengan cara begitu. Jadi untuk menghitung berapa yang dibutuhkan ya, berapa konsentrasi, kita bisa pakai rumus V1M1 sama V2M2. Pengenceran juga sama, bisa V1M1 sama V2M2. Hanya kalau pengenceran itu satu zat ya, tapi kalau apa itu namanya, kalau titra itu beda zat gitu. Ya. Bedanya hanya itu. Bisa ngerti ya sini ya? Bisa. Jadi sering buka-buka itu, ya. Nah, Ibu mau ini soalnya Bu mau bertanya. ya. Tadi teh yang titrasi jadi warna pink tuh karena basah ya Bu ya? Iya.
Berarti Makanya- kelas itu makanya- bisa ya Bu? Makanya tidak boleh terlalu banyak kelebihan bahasanya. Jadi harus titik gitu. Berarti literasi itu bisa dijadiin indikator asam basa gitu nggak sih Bu? Indikatornya penoptalin yang digunakan. Oh, penoftalinnya ya. Berarti bukan Ya, proses. sebagai indikator itu penoptalin. Nah ini, kan ada ini yang di botol kecil ini ada tutupnya. Ya Bu. Ini indikator, ini tulisannya indikator penoptalin. Nah ini indikator nih. Itu tambahkan setetes atau 2 tetes. Gitu. Oh. Oke Bu, makasih. Oke. Gimana nih caranya? Putar dulu. Nggak bisa ya. Oh salah, berarti salah. Salah. Bentar ya, ini ada satu soal yang Ibu ingin kan, tapi di sini harusnya begini. Bentar ya. Kenapa sih kok begini bentuknya? Bisa diputar nggak? Kok nggak mau? Bentar ya. Salah. Iya, Bu. Mau diapain emang, Bu? Buat ngerjain kalian. Mau Ibu potret? Oh, Kalau begini jadinya gitu, nggak bisa diputar, nggak bisa dipotong. Kalau gini, bisa dipotong nggak kalau udah panjang gini? Nah, harusnya bisa nih, potong. Kan kalian belum pernah lihat kan bentuk tulisan Ibu seperti apa? Iya, Bu. Belum pernah. Pasti bagus ya, Bu? Bagus lah. Tulisan yang bagus. Bukan bentuknya. Ya. Ini Ibu kirim ke siapa? Ke Ryan ya. Ya, Bu. Nah, ke Ryan. Nanti Akram minta ke Ryan aja ya. Iya, Bu. Jadi Kalian bagikan. nggak usah Ibu kirim ke semuanya. Nah, coba kalian baca. Nah, supaya kalian tahu tulisan Ibu. Masa ada ini mahasiswa belum pernah lihat tulisan dosennya? Bercanda. Ya, oke. Udah bisa, udah Ibu kirim. Ya. Nah, itu adalah contoh untuk contoh soal untuk titrasi ini. Artinya gini, ya. Kita ini titrasi, ya. Ini di sini bla 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 bla, ya. Titrasi di sini, ya. Kan harusnya tepat dia berubah warna, ya. Tepat dia berubah warna, titik akhir titrasi, ya. Terus kemudian kita titrasi, kita hentikan. Terus kita lihatlah di burat ini kan ada ukuran-ukurannya kan, buratnya ini yang atas ini ada ukuran-ukurannya kan seperti gitu. Kita baca, oh ini pakai volumenya sekian, gitu kan? Ya, pakai volumenya sekian. Nah, tetapi di soal ini ternyata kelebihan, ya,
kelebihan. Jadi yang ini jadi kalau ini kan oksalat ya. Permanghanat ya. Jadi KMNO4. Jadi ini natrium oksalat dan kalium permanghanat gitu ya. Nah, ternyata ya si kalium permanghanat yang diberikan itu kalau soal ini ya, permanghanat yang diberikan itu kelebihan. Gitu. Ya, kelebihan. Kan kalau kelebihan kan nggak boleh kan? Nah, jadi dititrasi kembali ya, dititrasi kembali dengan asam oksalat kalau di soal ini. Ya, asam oksalat tapi yang normalitasnya berbeda. Kalau ini hitungannya dengan normalitas ya. Tapi dengan normalitas yang berbeda itu ya. Nah, jadi sekarang ditanyakan berapa kalium permanghanat tersebut yang sudah benarnya setelah titrasi kembali gitu. Ya. Ngerti maksudnya? Intinya mah titrasi ya. Taunya kelebihan karena kita ngobrol atau apa gitu ya. Atau ini ngobrol jadi warnanya pink banget misalnya gitu ya. Cuman kalau kalium permanghanat nggak pakai indikator ya, warnanya pink banget. Nah, jadi kita titrasi kembali dengan HCl yang lain gitu kalau di sini ya. Tapi kalau di sini misalnya di sini isinya natrium oksalat. Misalnya natrium oksalat titrasi dengan kalium permanghanat. Tes kelebihan kalium permanghanatnya. Jadi si ini kemudian si kelebihannya yang ada di sini itu kita titrasi kembali dengan larutan asam oksalat, bukan lagi natrium oksalat tapi asam oksalat. Ya kan supaya seru nih ya soalnya ya. Dengan asam oksalat yang konsentrasi normal. Gitu ya. Dan dia membutuhkan 1,74 mili asam oksalatnya itu. Nah, hitunglah berapa normalitas dari kalium permanghanat tersebut. Seperti gitu. Ya, ngerti ya? Kenapa Ibu kasih soal seperti begini? Supaya kalian analisis berpikirnya jalan. Gitu. Ya, supaya analisis berpikirnya itu jalan. Oke. Oh, 1 menit lagi ya? Ya Bu, 1 menit lagi Bu. Nah, yang kalian baca-baca aja yang memang udah mau habis juga. Ini ya. Ini soal yang tadi ini kan udah ya kita bahas tadi ya. Nah, ini hanya bagaimana menghasilkan logam magnesium dari air laut. Nah, ini ceritanya chemistry in action-nya ini. Ya, referensinya kita ini. Ada pabrik ya industri yang dia menghasilkan magnesium ya, menghasilkan logam magnesium dari air laut gitu maksudnya di sini ya. Karena apa? Di air laut itu kan ada NaCl, ada MgCl2, ada C2 ya. Jadi selain NaCl ada si MgCl2-nya ini yang diambil. Kalau NaCl udah jelas ya, garam dapur diambil, ada biasanya ada ini dia bersamaan dengan pengambilan garam dapur, si cairan sisanya itu yang hasil pencucian garamnya itu ya, garam dapurnya itu banyak mengandung MgCl2, diproseslah di sini sehingga menghasilkan logam magnesium gitu. Sama punya kita gas klor, bisa menghasilkan gas klor di pabriknya itu seperti gitu ya. Jadi magnesium itu bisa diambil dari air laut gitu dengan proses-proses kimia. Dan ini pabriknya nih luas banget kan ini. Ya Bu. Banget. Ya, oke. Mudah-mudahan pelajaran sekarang ini juga bermanfaat ya untuk kalian ya. Amin. Amin. Ya. Amin ya Allah.
Jadi analisis berpikirnya kalian jalan, pengetahuan kalian tentang kimianya ada, juga dengan contoh-contoh di industrinya juga kalian bisa melihat lah. Ya, Oke. Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Kita sudahi dulu sampai sini. Oke, gimana? Nggak tahu Ibu cara ngegedeinnya. Pokoknya mah gimana sih ini? Full screen. Nah, sampai bertemu lagi hari Kamis. Kita jam berapa jadinya? 13.45 Bu. 13.45 ya. 13.45 hari Kamis. Ya, semua udah tahu ya? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Makasih, Bu. Ya, selamat beristirahat. Dalam tugas ya. Makasih Ibu. Ya, sama-sama. I love you, Ibu. I love you too, anak-anak Ibu, cucu Ibu. Ya, terus Ibu. Ya. Ibu tutup ya. Malam-malam ini. Akram. Ya, Ibu. Ya, Bu, silakan, Bu.